Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlianur. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan kerangka karya ilmiah. A. Jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah terbagi menjadi 6. 1. Makalah. 2. Skripsi. 3. Tesis. 4. Disertasi. 5. Buku, terjemahan, buku pelajaran, diktat, dan modul. 6. Karya ilmiah populer. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah disusun melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Dilihat dari bentuknya, makalah mempunyai bentuk yang paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain, skripsi, tesis, dan disertasi. Makalah ilmiah yang tidak terlalu panjang, menggunakan bahasa yang lugas dan lebih sederhana, dikenal juga dengan istilah artikel ilmiah populer. Makalah ada yang terdokumentasikan, ada pula yang tidak. Terdokumentasikan melalui majalah, jurnal atau prosiding, surat kabar, dan sebagainya. Tidak terdokumentasikan biasanya hanya dipresentasikan melalui seminar, lokakarya, atau konsorsium. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif dari studi lapangan atau studi kepustakaan. Skripsi ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dari suatu perguruan tinggi. 3. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis ditulis untuk melengkapi ujian program strata 2 atau magister. Yang keempat, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Unsur orisinal dari temuan penulis sangat ditonjolkan. Disertasi ditulis untuk melengkapi ujian program strata 3 atau doktor. Lima. Buku, terjemahan, buku pelajaran, diktat, dan modul. Buku pelajaran adalah tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari peserta didik. Bentuk fisik diktat lebih sederhana dibandingkan buku pelajaran. Diktat biasanya ditulis, dicetak, dan dipublikasikan oleh guru yang bersangkutan. Modul adalah tulisan yang dikembangkan guru sebagai pedoman atau pegangan belajar peserta didik, biasanya dalam proses pembelajaran individu. Keenam, karya ilmiah populer. Bagian dari karya ilmiah.
Bedanya pada penyajian. Karya ilmiah populer disajikan dengan gaya dan bahasa yang lebih bebas daripada karya ilmiah. Sarana untuk publikasi adalah media massa, seperti majalah, koran, atau tabloid. Ciri-ciri karya ilmiah populer disusun seperti kerucut terbalik, berisi pendahuluan, jembatan antara pendahuluan dan batang tubuh atau isi, batang tubuh, dan penutup berisi pesan mengesankan. Bahasa yang digunakan komunikatif, cepat ditangkap, ringkas tetapi jelas, lengkap dan teliti, sederhana, dan kalimatnya pendek, paragraf beruntun. B. Kerangka dan sistematika penulisan karya ilmiah. Kerangka tidak selalu sama, tetapi memiliki unsur utama yang sama, yaitu bagian pendahuluan, batang tubuh, isi atau pembahasan, dan penutup, kesimpulan dan rekomendasi. 1. Diktat pelajaran. Kerangka diktat pelajaran terdiri atas identitas mata pelajaran, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, pendahuluan, pengembangan materi pembelajaran, dan soal-soal latihan. 2. Modul. Kerangka dalam modul terdiri atas identitas mata pelajaran, kata pengantar, tinjauan mata pelajaran, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, uraian kegiatan setiap modul dengan sistematika, judul pokok bahasan, kegiatan belajar 1, 2, 3, dan seterusnya, soal-soal latihan, rangkuman materi, soal-soal formatif, kriteria keberhasilan, daftar pustaka, dan glosarium. 3. Artikel populer. Kerangka dalam artikel populer disebut juga dengan piramida terbalik, yang terdiri atas inti masalah, uraian sebabnya, dan kesimpulan. 4. Laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi. Sistematika pedoman karya tulis ilmiah UPI terdiri dari judul, pernyataan mengenai maksud penulisan karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka atau kerangka teoritis, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi, dan daftar lampiran. 1. Judul dan persyaratan maksud penulisan. Judul dirumuskan dalam satu kalimat yang ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Judul harus mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Maksud penulisan skripsi, tesis, atau disertasi ditulis di bawah salah satu syarat menempuh ujian S1, S2, atau S3. Pernyataan mengenai maksud di atas ditulis dalam sampul luar dan sampul dalam. 2. Tim pembimbing. Kedudukan tim pembimbing ditempatkan pada halaman khusus. Dalam skripsi dan tesis,
ditulis pembimbing pertama, pembimbing kedua, dan seterusnya. Dalam disertasi ditulis promotor dan kopromotor serta anggota. Nama tim harus ditulis lengkap dan benar dengan mencantumkan gelar akademik dan gelar-gelar lainnya. 3. Pernyataan tentang keaslian karya tulis. Pernyataan harus menegaskan bahwa karya tulis adalah benar-benar karya penulis yang bersangkutan dan bukan jiplakan. 4. Kata pengantar. Berisi uraian yang mengantar para pembaca kepada permasalahan yang diteliti. Dapat pula dikemukakan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Ucapan terima kasih disampaikan secara singkat dan sebaiknya tidak merupakan bagian terpisah. 5. Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap yang memuat judul, permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoritik yang digunakan, hasil temuan, dan rekomendasi. Abstrak ditulis dalam 1 halaman dan diketik dengan 1 spasi. 6. Daftar isi merupakan penyajian sistematika isi secara rinci. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari judul atau subjudul bagian yang ingin dibaca. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya. 7. Daftar tabel menyajikan tabel secara berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan terakhir. Nomor tabel pada daftar tabel ditulis dengan 2 angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut tabel dan nomor urut bab. 8. Daftar gambar. Sama dengan daftar tabel, catatan nomor gambar dan judul gambar pada naskah ditulis di bawah gambar yang bersangkutan. 9. Daftar lampiran. Pada daftar lampiran dicantumkan nomor urut lampiran yang ditulis dengan 1 angka Arab, diikuti dengan nama lampiran dan nomor halaman tempat lampiran dicantumkan. 10. Bab 1. Pendahuluan. Berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi, tesis, atau disertasi. Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian secara garis besar, beserta teknik pengumpulan data dan pendekatannya, lokasi dan sampel penelitian. Dalam bab 1 terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Asumsi, E. Hipotesis, F. Metode penelitian, G. Lokasi dan sampel penelitian. A. Latar belakang masalah. Menjelaskan alasan mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan merupakan hal yang penting untuk diteliti dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. B. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, yang didasarkan pada pembatasan masalah. Rumusan masalah menggambarkan apa yang akan dilakukan peneliti sejak dari pengkajian teori, perumusan hipotesis, pemilihan rancangan penelitian, penentuan variabel penelitian, metode, dan pemilihan teknis analisis penelitian. Kegiatan penelitian ditujukan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.
C. Tujuan penelitian. Menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan harus konsisten dengan rumusan masalah dan mencerminkan proses penelitiannya. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang dinyatakan dalam satu kalimat. Tujuan khusus merupakan rincian tujuan umum yang lebih spesifik dan dirumuskan dalam beberapa butir pertanyaan yang spesifik mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian. D. Asumsi. Suatu penelitian mempunyai asumsi atau mungkin juga tidak. Fungsi asumsi sebagai titik awal dimulainya penelitian dan merupakan landasan untuk perumusan hipotesis. Asumsi dapat berupa teori, evidensi, dan dapat pula pemikiran peneliti sendiri yang merupakan sesuatu yang dianggap benar dan tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan kebenarannya. Asumsi dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif, bukan kalimat tanya, suruhan, saran, atau harapan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti. Hipotesis dijabarkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka. Melalui penelitian ilmiah, hipotesis diuji kebenarannya dan diperoleh hasil apakah hipotesis ditolak atau diterima. F. Metode penelitian disajikan pada bab pendahuluan secara garis besar. Pembahasan secara rinci dan lengkap disajikan pada bab 3. Bagian ini menjelaskan secara singkat jenis penelitian, historis, deskriptif, atau eksperimental, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan datanya, misalnya tes tulis atau lisan, atau tes tindakan, angkat, wawancara, atau observasi. Kalau perlu dapat disajikan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. G. Lokasi dan sampel penelitian. Cantumkan lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian dilengkapi dengan alasan rasionalnya untuk memperoleh informasi sejauh mana generalisasi keberlakuan kesimpulan sebuah penelitian. 11. Bab 2. Kajian pustaka atau kerangka teoritis. Berisi penjelasan yang menunjukkan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Fungsi lainnya sebagai landasan teoritik dalam analisis temuan. Bab 2 memuat komponen A. Teori-teori utama dan turunannya dalam bidang yang dikaji. B. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti antara lain prosedur, subjek, dan temuannya. C. Posisi teoritik peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Alternatif penulisan judul dalam bab 2 terdiri dari kajian pustaka, landasan teoritik, atau kajian teoritik. Dapat disajikan dalam 2 subbab, yaitu uraian tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian dan penjelasan rinci tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian. 12. Bab 3. Metode penelitian. Bab 3 memuat beberapa komponen, yaitu A. Desain lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, serta cara pemilihan sampel. B. Definisi operasional dari variabel yang terlibat dalam penelitian. C. Instrumen penelitian, misalnya tes lembar observasi, angket atau skala sikap, atau pendapat, atau pandangan.
D. Proses pengembangan instrumen antara lain pengujian validitas, reliabilitas, daya beda, dan karakteristik lainnya. E. Teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya. Teknik yang dipilih melalui tes lisan atau tulisan atau tes tindakan dan sebagainya. F. Pendekatan yang digunakan kalau ada. Misalnya pendekatan sosiologis, edukatif, atau yang lainnya. G. Prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan sampai dengan penyusunan laporan akhir. 13. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Memuat dua hal utama, pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan dan pembahasan atau analisis temuan. Bagian pembahasan atau analisis temuan mendiskusikan temuan tersebut dikaitkan dengan dasar teoretik yang telah dibahas dalam bab 2. 14. Bab 5. Kesimpulan dan implikasi. Berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. 2. Alternatif penulisan, yaitu dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat. Implikasi atau rekomendasi ditulis setelah kesimpulan, dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, para pengguna, dan peneliti berikutnya yang berminat. 15. Daftar pustaka. Memuat semua sumber tertulis, buku, artikel jurnal, dokumen resmi, atau sumber-sumber lainnya dari internet atau tercetak, misalnya CD, video, film, kaset, yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah. 16. Lampiran-lampiran. Berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya. Setiap lampiran diberi nomor urut dan diberi judul. Nomor urut lampiran dinyatakan dengan 2 angka. Angka pertama menyatakan nomor bab dan angka kedua menyatakan nomor urut lampiran. 17. Riwayat hidup. Disusun dalam bentuk uraian padat dan hanya menyampaikan hal-hal yang relevan dengan kegiatan ilmiah dan tidak semua informasi tentang yang bersangkutan. Memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan jabatan, prestasi-prestasi yang pernah dicapai, dan karya ilmiah atau publikasi yang telah dihasilkan atau diterbitkan. Disusun secara butir per butir atau dalam bentuk uraian padat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.